Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo warga Desa Sukawadi, kembali lagi bersama gue Mr. Popo. Kali ini kita main ke studio barunya Cinekrip. Alhamdulillah. Amin aja dulu guys. Amin dulu. Ya, Cinekrip juga kebetulan lagi punya original baru ya. Iya betul. Lagi podcastan juga ceritanya. Podcastan juga. Tapi ada videonya. Itu apa tuh namanya jadinya? Ngintip aja, nanti ada special original yang akan tayang di YouTube-nya Cinekrip. Siap. Thank you. Dan ya ini favorit gue sih dari dulu nontonin channelnya. Pokoknya kalau mau nonton film itu selalu mampir dulu ke Cinekrip. Alhamdulillah masih mampir ya. Buat dengerin. Iya, benar. Jadi kalau kalian suka sama film juga silakan langsung ke Cinekrip nanti. Siap. Nah, sambil ngobrol tadi gue juga kebetulan nanya-nanya nih, Mas Arya ini punya pengalaman KKN yang tidak terlupakan. Asik, iya. Bukan di Desa Penari tapi. Bukan di Desa Penari. Desa apa berarti? Desa apa nih ya? Ini sebut saja namanya Desa C ya. Desa C. Desa C ya. Iya, tapi pengalaman KKN gue emang mostly kayak setengahnya itu seru karena itu sih gitu ya. Seru tapi dan mengerikan gitu. KKN tuh emang yang dicari itu bukan sih? Iya, selain jodoh ya? Iya Selain sih. jodoh. Saya tapi jodoh dapat di situ. Tapi ya tau lah. Kok gue jadi merecall hal yang tidak ya. Benar-benar setuju gue. Sebenarnya gue dulu tujuannya KKN itu ya itu kenalan sama teman baru kan. Karena kan KKN itu multi fakultas gitu kan, banyak fakultas lain gitu. Jadi lu bisa kenal teman baru, terus ya rasanya seru aja kali gitu. Lu keluar daerah gitu bareng-bareng. Terus kerja sama-sama warga desa gitu ya. Ya kayak lebih mempersiapkan lu di kehidupan aja sih. Kata gue itu kayak kuliah yang paling bener gitu. Makanya yang namanya KKN kan, kuliah kerja nyata. Paling nyata gitu maksudnya. Gue dulu juga KKN itu karena gue dulu kuliah di Jogja ya, di UGM. Dulu emang gak terlalu jauh sih, masih di Jogja juga. Kalau lo kan di Unpad ya? Ya, kalau gue di Unpad waktu itu kan di Bandung tuh, gue kampusnya di Pati Ukur. Nah, gue KKN itu ke Tasikmalaya sebenarnya. Oh, gak jauh juga dong. Ya, gak begitu jauh sih. Tapi sebenarnya desanya dari Tasikmalaya itu 3 jam lagi gitu. Jadi sebenarnya masih kabupaten Tasikmalaya lagi. Bener-bener desa yang terdiri dari berapa dusun gitu ya. Gue lupa. Jadi turunannya desa dusun gitu yang paling kecil gitu ya. Nah, itu gue KKN di situ. Jadi si desanya ini dekat pantai, tapi dia ada di atas juga posisinya gitu. Jadi kalau mau ke pantai bisa, mau ke gunung yang tinggi pun bisa gitu. Jadi ini pantai selatan. Nah iya kayaknya pokoknya pantainya kayaknya iya pantai selatan karena di Tasikmalaya terus ke bawah gitu. Jadi emang seru sih waktu itu gitu. Gila dapet pantai bisa gitu. Maksudnya jarak ke pantai itu dari desa kayak cuman pakai mobil bak terbuka itu kayak cuman setengah jam lah gitu, kayak deket lah gitu, nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi ke desanya juga oke banget gitu. Terus apa yang terjadi di sana? Nah, apa yang terjadi nih ya? Ini menarik ya sebenarnya. Semua yang terjadi pas gua KKN, kita tahu itu semua pas udah pulang. Jadi anak-anak itu benar-benar silent semua, nggak pernah diceritain. Jadi secara gamblang gitu, yang semua dialamin itu. Bahkan cewek-cewek yang mengalami ketakutan ada, tapi dia nggak pernah ngomong secara detail gitu. Dia bilang ada sesuatu, ada satu momen kita benar-benar ngelihat bareng-bareng gitu ya. Tapi sisanya udah hanya dirasain sama teman-teman aja, tapi detailnya semua diceritain di reveal di akhir. Iya, dan itu tuh sebenarnya bagus cuy, karena kalau nggak gitu lu pasti nggak tenang sih asli. Oh bagus kalau lo tahu itu semua. Iya setelah semuanya berakhir gitu, jadi kayak oh anjir iya ya gitu. Tapi gimana? Itu wah seru nih kayaknya. Itu menarik sih. Ini KKN gue ini sebenarnya apa namanya di salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya itu ya, desa C ini ya. Pokoknya cari aja lah, ada pantainya juga terkenal gitu. Nah ini KKN-nya sebulan setengah gue di sini gitu. Oke. Pulangnya pokoknya sebelum bulan puasa dah, gue inget waktu itu ya. Atau sebelum kemerdekaan ya, gue lupa. Pokoknya kan di tengah-tengah semester ya, tengah tahun gitu gue KKN tuh. Pas libur agak panjang gitu loh, yang gak semester pendek gitu. Nah di situ tuh gue sama teman-teman tuh tidurnya di satu rumah, di semuanya cewek cowok itu di satu base camp gitu, udah disediain sama kadesnya. Jadi satu tim gede itu di satu cuman rumah, satu rumah itu doang gitu semuanya. Jadi kita tidur tuh kayak di ruang tengah,
ngampar gitu ya semuanya tuh. Terus ada kamar sih 2 biji tapi itu nggak kepake, dipakai cewek-cewek doang gitu. Iya. Tapi sisanya di situ gitu. Rumahnya itu dekat rumah Bukades sebenarnya gitu, dan rumahnya yang jadi ini bukan rumahnya Pak Dukuh yang dipakai rame-rame. Bukan ini. Tapi emang tempat spesial yang dipakai buat kalian. Nah, ini cerita rumahnya ini nanti ada lagi gitu ya. Jadi ini memang benar-benar kayak komplit banget cuy. Dan rumah ini tuh apa namanya? Dia bilang ya udah ini pemiliknya udah lagi nggak ada gitu ya. Jadi dipakai aja gitu. Dan rumahnya tergolong yang cukup bagus ya, karena kan pakai keramik. Kalau di desa kan jarang tuh rumah yang udah kayak gitu. Ini tuh ada, makanya mungkin Bukades mikirnya anak KKN dari kota kasihan gitu ya, kasih yang agak-agak inilah gitu ya, walaupun ini rumah baru ya, bukan rumah lama ya? Enggak, rumah lama, tapi emang yang kayak udah ditambahin keramik gitu, ada beberapa renov gitulah dikit, tapi udah lama nggak ditinggalin juga gitu, jadi ya udahlah gitu ya. Nah di situ tuh seminggu pertama kita santai-santai aja sih gitu ya, kayak masih banyak aktivitas, banyak kegiatan gitu. Jadi kenalan sama penduduk lah ya. Jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, kayaknya setelah seminggu tuh baru mulai dengar selentingan-selentingan yang kayak, terutama anak cewek sih gitu ya, yang kayak ada di minggu kedua gitu, hari keberapa gitu, kita kan anak-anak tidur selalu terang lampunya. Itu tuh sebenarnya dari dulu anak-anak cowok tuh kayak matiin dong gitu ya. Apa namanya? Pengen tidur gelap lah. Iya, pengen tidur gelap. Kan masa sih? Tapi ada aja beberapa anak cewek yang kayak jangan udah gini aja, biar nanti enggak telat bangunnya dengan alasan apapun gitu. Tapi ya kita juga enggak bisa ini kan, enggak bisa. Ya, pokoknya ngalah lah ya. Ya ngalah aja. Emang capek juga gitu ya. Karena lu kalau KKN tuh kalau main-main ke sana balik-balik tuh emang pasti tidur sih gitu. Soalnya capek sih gitu ya. Capek. Sampai suatu hari ada yang bilang emang salah satu cewek kenapa alasannya enggak boleh matiin. Ada satu teman kita yang pas tidur tengah malam dia tuh bangun terus ngeliat ke atas ada yang di atas begitu, kayak kalau nonton Harry Potter katanya Dementor, jadi diam aja gini di atas katanya ngelayang. Waduh. kan tapi itu ada plafonnya? Ada. Soalnya gue dulu waktu KKN gue tidur di rumah yang tipikal di desa yang nggak ada plafonnya ya, yang langsung genteng. Iya. Enggak, ini tuh rumah yang menurut kita normal aja gitu. Itu salah satu cewek, terus dia cerita itu, tapi kita pas bangun tuh lu sih nggak mungkin cuy kayak gitu ya, maksudnya kayak apa namanya, makanya matiin lampu gitu ya kalau tidur. Berapa orang sih? Wah, gue kayak sekitar berapa ya, ber-15 Wah, rame dong. Iya rame, itu satu rumah tuh emang harus masuk semua itu segitu gitu kan, makanya rame-rame kayak nggak mungkin sih. Halu. Udah aja ya, udah gitu tuh udah ya kita beraktivitas biasa lagi. Terus ada satu momen lagi. Ini mungkin agak-agak lucu ya, tapi lucu yang ngeri-ngeri dikit gitu. Di belakang rumah kita tuh kan ada kamar mandi yang terbuka gitu, tapi sumur doang. Jadi di belakang rumah kita nggak ada baknya, nggak ada baknya, sumur aja. Dan emang kita nggak pernah mandi di situ, nggak ada yang mandi di situ. Soalnya emang cuman buat ngambil air doang, nggak mungkin mandi mah nggak kondusif, orang kebuka gitu. Jadi mandi harus nimba dulu, pindahin air ke kamar mandi. Air dulu gitu. Wow. Dan makanya kita nggak mau mandi di situ. Mandi itu kita nebeng ke tetangga yang udah dekat sumurnya. Jadi nimba ada ininya gitu. Jadi lebih dekat gitu. Di rumah itu tuh nggak pernah gitu. Cuman buat nimba doang lah, ngambil air buat apa kek gitu, buat bersih atau apa gitu. Nah, suatu waktu teman gue juga ini sama gue sih lagi jalan keluar pagi-pagi, pagi-pagi tetangga tuh langsung nanya, rajin ya anak-anak kayak yang sekarang gitu, bangun pagi dari subuh udah nimba air. Terus iya Bu, terus kita nanya pas udah selesai itu balik ke rumah, emang siapa yang subuh suka bangun? Soalnya gue tahu kita tuh bangun rata-rata jam 6 semua, nggak ada yang lebih pagi dari itu. Jadi kayak subuhnya juga jam 6. Iya maksudnya jam 6 gitu. Karena siapa sih, gue yakin anak-anak cewek pun bahkan gitu maksudnya. Bangun tuh jam 6 paling pagi asli gitu. Subuh jam berapa Bu? Iya Ibu kadang suka denger udah ada yang nimba air jam 4 gitu. Nah kan udah gitu. Gila juga. udah sholat tahajud ya. Iya, udah gitu. Oke lah ya, kita anggap itu mungkin ya siapa kayak orang lain gitu ya, nggak mau tahu lah gue gitu ya pokoknya, udah aja gitu, nggak mau tahu. Suatu saat momen itu terjadi lagi di malam keberapa gitu. Nah ini bukan gue yang ngalamin, temen gue. Jadi temen gue tidurnya itu kan ini ibaratnya ruang tamu nih, memanjang gini ya. Kita tidur kan gini. Yang paling belakang itu paling dekat ke kamar mandi nih, yang cuman sumurnya doang gitu.
Nah teman kita suatu waktu malam bangun, dia denger beneran ada yang nimba. Dia bangunin temennya lah. Itu logik yang bagus itu, yang nggak pernah dipakai di film horor. Kalau lu nggak denger, kalau sendirian takutnya dia penasaran sendiri. Iya, penasaran sendiri. Nah, dia bangunin temannya benar-benar. Dia bangunin temennya. Gus. Siapa yang ngambil air di belakang? Dan temennya dengan jenius, udah bro, tidur lagi aja. jadi dia jangan PR ya. Iya, jadi udah. Jadi sebenarnya tuan gue tuh kayak udah tahu, tapi udahlah, udah tidur lagi aja, lu gak usah jadi tahu. Asli, soalnya itu katanya nyaring banget, jadi kayak emang bener-bener lagi. Tapi nggak mungkin ada orang yang bisa akses kamar mandi itu selain orang rumah. Nggak bisa. Even, karena itu di dalam. Iya, di dalam rumah, walaupun emang kebuka ya, maksudnya bisa ngelihat ke tetangga sebelah sana gitu. Tapi kan nggak mungkin dong tetangga ke kamar mandi situ. Ngapain? Kan udah punya kamar mandi masing-masing gitu kan. Makanya tetangga bilang rajin ya pada nimba air gitu. Orang semuanya juga nimba air gitu. Berarti kalau ada orang nimba air di misalnya di pagi hari, tetangga bisa lihat dan dengar ya? Iya, bisa lihat dan dengar harusnya ya, tapi gue nggak tahu ya. Tetangga cuma bilang dengar doang gitu. Nah teman gue ini dengan jenis gitu, udah tidur lagi aja gitu ya bro. Itu di bagian itu kita masih mikir, iyalah nggak mungkin lah, ngapain, mungkin itu mah lu dengernya sumur sana kali tetangga gitu. Tapi ya, denial lah ya, masih denial. Tapi dia bersikeras gitu, itu tuh beneran cuy di belakang katanya. Nah, dan itu momen sumur tuh ya di rumah gitu ya. Nah terus ada lagi nih di malam keberapa, kayak udah 2 minggu lebih lah ya, 2 minggu lebih gitu ya. Cewek-cewek yang tidur di kamar, kan tadi gue bilang di rumah itu ada kamar 2, yang satu cuma jadi barang-barang, yang satu ada kasur, tapi ya gitulah kasurnya kasur biasa aja gitu. Dan cewek-cewek itu entah kenapa kayak suka gelisah gitu, sampai akhirnya kayak udah 2 minggu cewek-cewek itu pada mikir, enggak, gue mau tidur di ruang tengah aja gitu, ngampar aja rame-rame gitu. Ya kita sebagai cowok seneng lah, malah masuk ke kamar. Iya, malah masuk ke kamar lah, kasur cuy, gila ya kan, selama ini nggak tidur di kasur kan, jadi kayak ya udah tidur aja di kasur gitu, dengan enaknya gitu. Ini ceritanya sebenarnya nanti pas udah pulang ya, tapi intinya itu bukan keanehan ya, balik lagi jadi kayak ya udah anak-anak cowok tuh kayak berempat bisa lah di kasur dan selalu tidur kita, emang selalu capek gitu. Jadi dari 15 orang itu cowok sebenarnya cuma 4? Enggak, cowok ada 4, tapi cowok kayak ada 7 atau 8 gitu. Ada yang di ruang tengah juga sama yang tidur gitu. Jadi emang masih membaur aja gitu. Tapi kita yang berempat yang kayak buru-buruan gitu masuk tidur. Lumayan lah ya dapat kamar. Lumayan lah anjir. Masih ada sebulan lagi nih gua tidur di kasur gitu kan. Lumayan ya. Nah, sampai akhirnya ya ini ceritanya pas udah pulangnya, cewek-cewek tuh bilang katanya, pinter sih emang mereka tuh nggak cerita, jadi katanya nggak nakutin. Iya, jadi nggak nakutin, jadi emang sengaja aja gitu biar antara nggak nakutin sama ngejebak beda tipis ya. Sih, tapi kayaknya tahun gue itu beneran sih, dia pengennya nggak mau bikin terlalu heboh gitu, jadi kayak jadi si cewek yang lihat Dementor tadi beda. Ini beda lagi. Kasur itu beda lagi gitu. Itu beda lagi. Nah ini tuh dia bilang katanya kalau malam itu si jendela kamarnya itu kayak suka ngetok-ngetok gitu, tak gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak nyaman aja. Katanya itu terjadi berulang-ulang gitu beberapa kali. Walaupun kayaknya angin. Iya, walaupun kayaknya angin, tapi kayak konstan gitu. Iya. Kan nanya ke kita, ya kita mana tahu tidur gua. Bodo amat tidur gitu ya. Jadi kayak emang bener-bener, oke, itu ya alasannya, kampret aja. Makanya lo ngasih ke gua gitu ya. Dan setelah momen itu, momen yang paling epic sebenarnya satu ini yang kita semua mungkin hampir menyaksikan semua ya. Jadi di rumah itu depannya ada teras. Nah kalau malam-malam kita suka nongkrong lah ya, ngumpul main kartu gitu apa. Di depan teras itu emang ada jalan gini nih, jalan ya pokoknya jalan desa lah, setapak gitu ya ke arah rumah-rumah orang lain gitu. Dan ada warung di sini. Nah ada teman kita yang cewek, malam-malam tuh ya kejadiannya. Yang nggak malam sih, jam 7-an gitu. Ke warung beli sesuatu, terus pulang. Jadi kan kelihatan nih sebenarnya dari kita di teras gitu. Si itu lagi beli apa di warung tuh, jalan ke sini tuh kelihatan gitu. Tapi kita kan lagi main kartu atau apa, nggak ngeliatin banget gitu. Nah, tiba-tiba pas udah di tengah teriak teman yang cewek itu, wah teriak yang heboh, histeris gitu. Terus kan kita yang di teras pada balik lagi ngeliat gitu, ada apaan? Berdua, nggak ada siapa-siapa, cuman tuan gue berdua gitu. Oh mereka berdua. Okay. Yang satu teriak. Terus jalannya dimakin cepat gitu, masuk ke rumah terus apaan? Itu yang teriak dua-duanya apa? Enggak, satu doang yang paling histeris itu. BTW yang teriak itu besok lusanya sakit.
sekitar seminggu. Gue nggak tahu kenapa. Jadi Nggak tahu, tuh pas- nggak mau cocok logi juga, nggak tahu kenapa. Pas dia teriak itu nggak ada yang nanya kenapa. Nggak, gue nanya pas kita semua ini kenapa. Nah dia masuk aja tuh. Kita nanya ke temannya lah yang satu lagi yang apa namanya? Yang bareng dia. Yang bareng dia. Soalnya dia juga kaget katanya. Si teman gue yang cewek ini nggak mau bilang. Terus pas ditanya katanya ada, lu nggak lihat tadi ada nenek-nenek nyolek gue gitu. Iya. Jadi pas dia jalan tuh ada nenek yang kayak neng gitu, tapi megang gini. Tapi dia nggak lihat. Si temennya nggak lihat. Kita pun nggak lihat karena kan kelihatan jalannya panjang gitu. Terus mereka emang lagi jalan berdua aja di tengah gitu. Dan kayak nggak mungkin ada tiba-tiba ada orang lain gitu yang nongol keluar. Nah disitulah mulai kita waduh. Ini orang yang beda lagi nih sama 2 orang yang beda lagi. Jadi kayak rata-rata hampir yang cewek itu nggak hampir nggak semua gitu. Yang cowok mah ya tadi doang yang kayak bodo amat gitu. Dari situlah gue mikir ada yang tidak beres nih anjir. Nah menariknya pas abis itu ini gue juga percaya nggak percaya sih ya, gue nggak tahu karena gue benar-benar kayak dijebak juga sama teman gue gitu. Dijebak teman gue yang pas yang cerita sebelumnya yang dia tidur terus temannya ngebangunin dia terus dia bilang udah tidur aja gitu, tiba-tiba ngajakin gue ya ke rumah si Pak itu yuk. Ngapain gue bilang, adalah dia nyebutin salah satu warga desa pemain kendang gitu. Katanya mau Agustusan. Mau nanya-nanya, dia seniman soalnya teman gue ini suka main alat musik juga. Oh iya, ayo tumben ngajakin gue gitu ya. Ini malam nih bener kita, cuman dia yang tahu jalannya gitu. Temen gue ini malahan lebih mirip warga desa daripada teman kita gitu, asli. Serius, dia tuh bisa membaur asli. Jadi mungkin dia orang Tasik. Ya enggak juga padahal orang Tasik ya. Jadi kayak ya udah gue ngikut aja kan. Pas masuk, nyampe dah rumahnya. Masuk aja ke ruang tamu gitu ya. Udah ada tuh si Pak siapa gue lupa namanya. Pokoknya dia pemain kendang aja yang ternama lah di situlah. Jadi kalau tiap ada acara Agustusan atau apa pasti dia yang inilah apa namanya memimpin bandnya lah ibaratnya kayak gitu. Nah disinilah gue duduk kan, gue masih belum paham ya mau ngapain sih gitu, mau ngomong apa gitu. Temen gue ini ya dengan Sunda halusnya gitu kan, punten Pak ini tuh mau badan aros di bumi, so kayak eta lah istri-istri sok seriun gitu, apa namanya yang cewek-cewek suka takut gitu. Oh malah dia nanyain kejadian-kejadian sebelumnya sama si bapak ini. Iya, jadi temen gue ini jadi PR banget, maksudnya dia jadi punya inisiatif yang luar biasa. Jadi maksud gue sama ternyata ini concern juga gitu maksud gue gitu. Soalnya kita kan mikir kayak udahlah gitu ya, tidur aja gitu. Dan akhirnya apa namanya si bapak itu literally kayak gitu, dia bilang lagi ngedengerin pemaparan teman gue gitu, kalah sekedap dia bawa literally botol gini, botol aqua bekas gitu, dia isi air, gue nggak ngerti ngapain dia kayak baca komat kamit gitu. Itu pertama kali gue lihat itu asli. Antara baca doa sama gua masih mantra ya? Iya ngasih mantra atau baca doa, asli gue nggak ngerti ngapain itu kayaknya. Maksudnya gue nggak pernah ya apa namanya yang nemuin kayak gitu yang ngelihat kayak gitu dan literally sengaja dilakukan teman gue gitu untuk nanya. Ya ternyata ceritanya setelah itu ya emang si bapak pemain kendang itu emang orang pintar di desa itu gitu. Jadi maksudnya si teman lo juga PR tahu-tahuan aja tuh. Iya dia tahu, makanya gue bilang itu kayak lebih warga desa. Jadi kayaknya dia cari info orang pintar yang di desa ini tuh siapa. Ternyata adalah si bapak itu yang pemain kendang gitu. Jadi dia makanya pengen ke rumah itu gitu. Jadi terus. Pas dia udah baca-baca gitu, terus dia ngasihin ke teman gue. Ini teman gue si Agus namanya. Gue masih inget sampai sekarang ya. Dia nikahnya weekday, coba bayangin gue. Nikahnya weekday. Iya gue untuk kita masih anak. Mungkin dapat informasi dari bapak pemain kendang ya. Sudah nikah weekdays. Nikahnya weekday, coba bukan weekend anjir. Jadi pas gue datang sama teman-teman teh, pinter lu nggak macet. Terus udah gitu. Ini pokoknya intinya si bapak itu bilang ini bawa ke rumah, disemprotin ke pojok-pojok rumah. Holy water. Iya, model kayak water. Gitu asli anjir, itu gue baru sekarang lihat kayak gitu. Dibawalah sama si Agus. Terus pas di jalan beneran Gus, udah dia minum lumayan katanya. Anjir lebih lebih aneh lagi nih. Ceritanya katanya biar dia lebih ini juga katanya, biar lebih kebal. Iya, sampah anjir.
Dan benar pas pulang ke rumah, jadi anak-anak cewek dikasih tahu, jadi emang kondisinya udah tadi si Agus kasih bawa ini pada di luar dulu, disuruh pada keluar dulu, jangan dulu di dalam. Ada fogging. Iyalah, gitu-gitulah, cepat-cepat. Terus terutama ke bagian sumur. Ya, dan di apa yang kamar mandi ya. Bagian sumur, pokoknya semua di inilah, di semprot-semprot gitulah dikit ya pakai tangan. Udah deh. Setelah itu tidur lagi seperti biasa gitu, cewek-cewek. Dan apa namanya? Pas besoknya pagi-pagi bangun. ini adegannya mirip kayak film, asli gue juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Pas gue bangun, pas gue keluar, si bapak pemain kendang udah ada di depan rumah, lagi ngeliatin aja. Terus dia nanya, Pagi-pagi, iya. Pagi-pagi buta. Iya. Ya pas pagi-pagi kita bangun aja, pas kita udah mulai Nggak, pada maksudnya keluar rumah gitu, jam 6. udah keluar rumah. Pas keluar rumah, pas gitu. Pas kita keluar teh, si bapak itu terus nanya, gimana, aman? Gitu anjir. Serem banget itu adegan. Iya serius kayak adegan di film. Gue ngebayangin kayak begitu. Tapi enggak, bukan di depan pintu gitu. Jadi ada teras, ada pagar rumah gitu. Terus si bapaknya ngadep rumah. Itu iya ngadep rumah. Emang sambil kayak mungkin dia lewat ya, secara lagi kan lewat. Kebetulan lewat, tapi kayak pas dia lewat pas kita keluar, jadi kayak langsung aman gimana gitu. Jadi kayak bener-bener dia pengen tahu apa yang terjadi semalam. Terus gue bilang sama anak-anak, alhamdulillah pada tidur, maksudnya tidur nyenyak biasa semua aja gitu, biasa aja gitu semua. Jadi kayak setelah itu ya lumayan sih, agak-agak berkurang gitu ya ininya, setelah ada air suci dari Pak Kenang gitu, asli. Dan sampai nakutin si bapak itu mungkin. Iya sih, emang gue nggak ngerti sih itu gitu. Tapi katanya teman gue yang pas dia ngelihat Dementor pun katanya dalam kondisi lagi mens, gue nggak tahu ya apa itu. Ada beberapa cerita yang kayak gitu. Iya, apakah itu ya korelasi juga gitu secara langsung, gue juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak mungkin kayak kata anak-anak maybe gitu. Sampai akhirnya ya setelah kejadian itu ya udah kita diem-diem aja, maksudnya nggak ini banget gitu ya, beraktivitas seperti biasa. Dan pas balik itu ternyata ada yang bilang juga ke teman gue, tapi dia nggak bilang, si Bu Kades itu bilang katanya emang rumah yang ditinggalin itu emang udah lama kosong, maksudnya ya wajar lah ya. Dan pemiliknya dulu itu praktik black magic. Wah, keren. Nah ini dia ini nih. Ratu ilmu hitam apa aja ratu gue piaraan. Oh iya, bas gue ini Pak. Mungkin Pak pemain kendang ini musuhnya. Maksudnya gue denger cerita gitu tuh kayak anjir. Tapi ini kayak gitu beneran ya, maksudnya ternyata itu ada di sekitar kita ya. Iya maksudnya gue. Dan itu ya setahun kemudian kita tuh balik lagi ke sana buat ya nostalgia sama inilah ya, silaturahmi lagi sama warga desa. Si rumah itu udah dijadiin tempat nyimpan kayu gelondongan gitu. Emang akhirnya bukan jadi rumah akhirnya ya? Emang nggak pernah ditempatin aja gitu. Si gelo kata gue dulu tuh emang karena ada kita aja gitu, jadi kayak ya udah bersihin gitu ya, bersihin lah buat anak-anak gitu. Anjar kata gue. Tapi percaya apa enggak ya? Gue kan cerita rumah Eyang tuh ya. Rumah Eyang gue tuh emang lama kosong kan. Nah. Dan sebenarnya nggak dipakai buat apa-apa, jadi kayak townhouse yang tertutup lah. Oh iya, townhouse. Tapi townhouse bukan townhouse ya, townhouse kuno ya. Tapi sih cuma rumah Eyang gue sama rumah penjaganya sama kosan. Nah tapi ternyata kenapa selama gue tinggal di sana 4 tahun tuh horornya luar biasa. Ternyata di pekarangan rumah Eyang gue tuh sering dipakai pesugihan. Oke, praktik. Juga jadi kadang-kadang gue dulu sampai heran nih, kenapa pagar yang setinggi 5 meter lebih ya, 5-6 meter loh tuh tinggi, atasnya tuh bolong. Atasnya bolong. Kenapa bisa rusak gitu? Ternyata kalau malam itu sering dipanjatin orang buat masuk ke dalam. Masuk ke situ. Terus kadang-kadang pagi, kok nih bau menyan gitu. Gue sering banget nyium menyan. Ternyata ada aja malam-malam, tengah malam gitu, ada yang duduk di situ bakar menyan. Pesugihan. Itu buat dapat nomor. Kalau kita usir buat nyari nomor. Dan beredar di sekitar itu info kalau it works gitu. Bener. Iya, makanya rumah yang gue dulu kan serem banget. Jangan-jangan gara-gara dipakai praktik black magic. Iya. Tapi mungkin ya ada efeknya kali ya. Karena iyalah, mungkin ngundang lah ya. Magic jadi mengundang gitu. Jadi emang gue percaya nggak percaya juga sih gue praktik black magic ya kayak gimana gitu, karena kan nggak lihat langsung juga gitu. Tapi ya itu lumayan lah jadi cerita kayak oke sih. Kalau lo sendiri yang
paling ekstrim di situ enggak apa? Gue sih biasa aja, cuek aja ya. Cuek aja, tapi maksudnya yang gue bersentuhan langsung tuh ya itu yang pas ketemu sama pemain kendang gitu, maksudnya yang dia tiba-tiba baca aja itu tuh gue kayak ngapain kayak gini gitu, tapi ternyata ya yang ngalamin justru anak cewek justru ya kan, anak cowok mungkin karena ya itu kali ya masa bodoh, nggak ngerti juga ya efek ininya bener-bener. Tapi setiap KKN pasti punya kayak gini sih. Gue dulu KKN juga gitu kayak kok. Gitu ada ya, gue ketika lo cerita tadi tuh gue nge-recall semua kejadian yang gue di sana. Gue tidur di luar, cewek di dalam. Iya. Terus setiap ada beberapa kali malam tuh jadi ruangannya kan karena tidur di luar kan langsung kelihatan luar gitu ya, kayak gini korden. Iya. Terus kalau ada orang di luar tuh kelihatan bayangannya. Kayak ini adegan di film banget ya. Iya, berapa kali ada jam 2 kali. Lewat. Gue kebangun terus ada orang jalan di korden gitu, terus ke arah pintu. Gue udah expect ada siapa yang mau ngetok gitu. Nggak ada siapa-siapa. Sampai yang terakhir tuh gue inget banget, gempa Jogja. Iya. Bukan gempa yang gede ya, bukan gempa, tapi setelah itu kan gue KKN 2000 berapa ya, 2007 kali. Nah jadi ada nih satu sosok yang jalan jam 2 pagi itu. Terus siapa ini jam segini? Gue kebetulan pas kebangun, gue kan pakai sleeping bag. Iya. Jadi sleeping bag kayak pocong sampai muka doang gitu kan. Wah, siapa ini? Wah, ada orang nih jam segini. Begitu sampai di depan pintu, getar semua tuh rumah. Serius? Wah, gempa. Terus gue mau bisa buka sleeping bag, gue gak bisa. Terus semua anak-anak kan bangun. Gue diinjek-injek. Gue diinjek-injek. Ya itu cuman sekian 2-3 detik anak-anak udah langsung loncatin gue, kebuka pintu. Terus akhirnya gue pakai sleeping bag udah kayak pocong loncat-loncat jatuh keluar. Anjir. Karena gempa ya, karena trauma gempa Jogja kan. Iya benar-benar. Terus begitu keluar itu cuman nggak sampai 30 detik. Jadi si bayangin itu udah nggak, di luar tuh sepi gitu, nggak ada orang gitu. Iya sih. Wah yang kayak gitu-gitu, itu sering banget. Iya. Pokoknya nggak tahu ya, mungkin karena kita berada di lingkungan yang baru kali ya, dan emang nggak tahu apa-apa. Jadi sense kita agak peka, jadi nggak begitu ini gitu. Jadi pas ada nemu kayak gitu langsung dah. Gue sih sebenarnya nggak pernah ya seumur hidup gue bersinggungan gitu, tapi melihat bukti-bukti yang ada itu sering gitu terjadi di sekeliling gue gitu, kayak gitu. Gue waktu itu pernah, ini kejadiannya di rumah bahkan ya. Ini mungkin pertama kalinya gue dengar orang kesurupan kayak film, tapi beneran. Jadi kayak bener-bener, kan rumah gue di kos-kosin. Suatu malam ada penghuni kosnya anjir yang kerasukan, tapi yang suaranya berubah. Itu asli, gue nggak bohong. Cewek. Dan itu gue kayak baru denger di situ. Dan maksudnya untuk apa juga dia pura-pura kayak gitu ya? Dia pegawai, kan kos-kosan gue itu untuk para pegawai supermarket di depan rumah kayak gitu ya. Dia baru pulang kerja aja katanya. Nggak mood swing ya? Nggak mood swing juga. Suaranya berubah. Bipolar tiba-tiba berubah. Apa namanya? Wah anjir, itu gue langsung ingat film Exorcist anjir. Terus jadi siapa yang panik aja gue anjir. Lo megangin juga? Enggak, gue nggak megangin, gue cuman melihat dari jauh asli, saking gue kaget, asli kaget. Gue nggak apa namanya, bener-bener kayak cuman, wah itu di rumah gue tuh, itu bener-bener momennya pas gue cuman berdua lagi di rumah, maksudnya yang keluarga ya, cuman gue sama bapak gue lagi tidur deep sleep kayaknya. Gue tuh kamar gue tuh paling dekat sama kamar anak-anak kosan gitu, jadi pas dengerin yang suara nangis, terus ketawa yang langsung kayak berubah, kayak intonasinya kayak cowok gitu. Waduh. Cingga gue. Jadi ternyata film Exorcism tuh real ya. Maksudnya mungkin bisa best, tapi ini nggak tahu ya apakah karena waktu itu takut banget gitu saking nggak mau lihatnya, jadi dengar kayak gitu. Tapi ya semuanya juga dengar sih, maksudnya suaranya emang kayak berubah. Iya kayak gitu. Sampai teman-teman kosnya ya bawa siapa gitu, gue nggak tahu siapa anjir itu, pokoknya somehow ya reda lah setelah beberapa lama gitu. Dan dia bilang emang pas pulang dia lewatin, ya emang depan rumah gue kan ada kayak jalan setapak kosong gitu, terus ada bangunan kosong gitu, bukan bangunan kosong, rumah gede yang dijadiin pabrik gitulah, bukan pabrik ya pokoknya industri something gitu yang nggak ada ininya, nggak pernah diurus kalau malam gitu. Tahu udah katanya lagi ngelamun aja pas lewat situ.
terbawa anjir sampai rumah. Nah itu tuh yang paling close encounter gue gitu, melihat sesuatu. Ya gue juga pernah sih. Yang paling close encounter. Sebelahan duduk sama orang yang gue kira sakit, ternyata tapi, dia kesurupan. Juga. Terus suaranya berubah, terus bilang kayak megang tangan gue. Diam lo, anjing iya? Cewek. Oh iya? Wah anjing ya. Terus gue kayak kagetnya setengah mati ya. Dan ternyata iya sih, ya maksudnya gue nggak ngerti juga ya, maksudnya kan kita selalu berpikir di film lah motifnya ngapain coba, maksudnya ya dia begini buat apa, ngejar apa gitu kan. Nyari sensasi kan nggak juga. Iya nyari sensasi, padahal masa itu belum ada TikTok, maksudnya belum kayak gimana gitu ya, maksudnya mau ngapain dia anjir begini gitu. Gue juga berpikir gitu sih, gue kesana gitu, tapi kalau pikir-pikir anjir ya ngapain dia bisa. Kalau di konten kan tuh sering tuh berubah jadi macan. Nah iya enggak gitu sih kan. Ini mah emang orang aja tapi berubah aja suaranya gitu, kayak ketawa yang kayak ketawa seneng gitu, kayak gitu, jadi dari nangis. Padahal dia nggak pernah kayak gitu. Kan? Dari nangis jadi ketawa seneng gitu anjing, jadi kayak anjing ini film ya, adegan film ya. Gue berusaha kayak gitu aja terus. Pula abis itu selesai gue langsung nyetel musik yang inilah pokoknya di kamar anjir ya, biar nggak kebawa tidur anjir asli itu. Iya, jadi kalau biasanya KKN kan tengah tahun ya. Biasanya tuh kalau di Do You See What I See, entah sebelum KKN atau pas KKN yang ngirim cerita banyak banget. Karena KKN tuh selalu punya cerita sendiri-sendiri sih. Untuk merecall lagi kali ya, udah waktunya nih. Dan emang sebentar lagi kan kita juga bisa nonton film KKN Desa Penari yang benar-benar sudah tertunda 2 tahun kali ya. Iya. Itulah the real. Apakah itu penantian sesuai gambaran kalian pas KKN gitu ya? Gue juga nggak tahu sih ya. Atau kalian juga punya cerita yang lebih serem daripada KKN Desa Penari? Iya sih. Maksudnya itu gila sih, apa cerita yang lebih serem dari Desa Penari kayaknya pasti banyak sih kata gue. Banyak yang sih. Lebih ini ya, yang lebih ekstrim dan engaging kayaknya. Kalau gue untungnya gitu-gitu doang gitu maksudnya. Gue tuh pengen dengerin loh kan. Kebetulan juga ada saudara gue yang kemarin KKN ke pedalaman Kalimantan. Pedawai ini nih. Kayaknya di beberapa kampus itu emang banyak juga yang KKN luar Jawa ya, luar Jawa. Adek gue aja dulu ke Sumba. Wah, enak itu sekalian liburan. Sekalian liburan. Sekarang anak-anak KKN sekarang tetap gue nggak tahu. Ada perjalanan keluar kota ya harusnya. Mungkin ya, tapi nggak tahu pandemi kayak gini. Iyalah. KKN online. KKN online. Zoom aja Zoom. Sama kades di desa mana gitu ya. Wah. Membuat perubahan. Susah nyari jodoh sama nyari cerita horor. Ya. Suka sedih juga sih, iya sih. KKN itu emang itu tujuannya cuy, lu nyari jodoh. Nyari cerita serem asli. Dua itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi. Yang KKN udah punya pacar, putus. Bisa itu. Ada temen gue itu juga horor terjadi itu. Banyak itu. Temen gue udah punya pacar pas KKN bareng gue. Dia sama temen gue yang di situ. Balik KKN, dia jadian sama itu, diputusin lah pacarnya dulu. Wah itu gimana enggak? Itu juga itu lebih horor lagi. Tapi mereka beruntungnya ya sampai sekarang nikah, punya anak. Mungkin jodohnya memang di situ. So kalau kalian punya cerita tentang KKN yang luar biasa, belum pernah kalian ceritakan, silakan kirimkan ke kami ya di What I See. Dan akan angkat lagi serial KKN setelah ini. Sebelum film KKN Desa Penari tayang. Iyalah, jangan. Harus lebih serem lah ya. Siapa tahu dijadiin film. Siapa tahu dijadiin film juga. Oke, thank you Mas Arya. Cinecrip-nya lancar. Project barunya nih ada original Cinecrip. Sekali lagi, tadi teman-teman juga bisa nonton di channel YouTube-nya Cinecrip ya. Siap. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see